Selama bertahun-tahun, sebuah kisah terus beredar di website, artikel, media sosial, hingga mungkin berbagai ceramah. Ada yang mengatakan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hampir dicuri 1 kali. Sebagian lainnya menyebut 4 kali. Bahkan tidak sedikit yang meyakini jumlahnya mencapai 5 kali. Seolah semua peristiwa itu merupakan fakta sejarah yang tidak lagi perlu dipertanyakan. Di antara seluruh kisah tersebut, satu nama hampir selalu muncul, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Konon, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan menunjuk 2 orang asing sebagai ancaman terhadap makam beliau, sehingga sang sultan segera berangkat menuju Madinah untuk melakukan penyelidikan. Kisah itu begitu populer hingga terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang menceritakannya dengan sangat rinci, lengkap dengan terowongan rahasia, penyamaran sebagai ahli ibadah, hingga pembangunan benteng timah yang konon masih melindungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Namun, apakah seluruh rincian tersebut benar-benar berasal dari sumber sejarah yang kuat? Penjelajah waktu. Dalam video kali ini, kita tidak akan langsung menerima ataupun menolak kisah-kisah tersebut. Sebaliknya, kita akan membuka literatur sejarah Islam, membandingkan berbagai riwayat, lalu menilai mana yang memiliki dasar kuat, mana yang masih diperselisihkan, dan mana yang ternyata hanya berkembang sebagai cerita populer di tengah masyarakat. Sebelum menelusuri setiap klaim, kita perlu memahami mengapa kisah ini begitu mudah menarik perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh umat Islam. Karena itu, setiap cerita yang berkaitan dengan makam beliau hampir selalu membangkitkan emosi, rasa hormat, sekaligus keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya pernah terjadi. Di sisi lain, Madinah bukan sekadar sebuah kota bersejarah. Sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berabad-abad setelahnya, kota ini menjadi pusat perhatian kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Jutaan orang datang untuk berziarah, menuntut ilmu, dan beribadah. Kondisi tersebut membuat setiap peristiwa yang berkaitan dengan Masjid Nabawi mudah tersebar luas melalui berbagai kitab sejarah. Seiring berjalannya waktu, kisah mengenai upaya pembongkaran makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai muncul dalam sejumlah karya sejarah. Namun penting dipahami sejak awal bahwa pembahasan ini tidak berasal dari hadis sahih yang menceritakan peristiwa tersebut secara langsung. Sebagian besar informasi berasal dari kitab-kitab sejarah yang ditulis beberapa abad setelah peristiwa yang dikisahkan. Perbedaan inilah yang sering luput dari perhatian masyarakat. Tidak sedikit orang yang menganggap seluruh isi kitab sejarah memiliki kedudukan yang sama dengan hadis sahih. Padahal para ulama sejak dahulu telah membedakan antara riwayat sejarah dan riwayat hadis. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki metode penilaian dan tingkat kekuatan yang berbeda. Karena itu, tujuan video ini bukan mencari sensasi melalui kisah yang dramatis. Justru sebaliknya, kita ingin melihat bagaimana para sejarawan Muslim mencatat peristiwa tersebut, siapa yang pertama kali menuliskannya, dan sejauh mana riwayat itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber yang berhasil kita telusuri. Ketika menelusuri berbagai artikel modern di internet, kita akan menemukan bahwa hampir semuanya mengarah kepada satu kisah yang sama, yaitu peristiwa pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Nama beliau selalu muncul sebagai tokoh yang disebut berhasil menggagalkan upaya pembongkaran makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memperoleh sebuah mimpi yang sangat menggetarkan. Lalu, dari mana sebenarnya kisah tersebut berasal? Setelah menelusuri berbagai rujukan, nama yang paling sering disebut adalah Imam Al-Samhudi, seorang sejarawan Madinah yang hidup pada abad ke-9 Hijriah. Dalam karya monumentalnya yang berjudul Wafa al-Wafa bi Ahbar Dar al-Mustafa, beliau menukil riwayat mengenai peristiwa yang dikaitkan dengan Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Menurut riwayat yang dinukil Al-Samhudi, Sultan Nuruddin bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beberapa kali. Dalam mimpi itu, beliau diperlihatkan 2 orang laki-laki yang dianggap sebagai ancaman terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena merasa mimpi tersebut sangat penting, Sultan Nuruddin segera melakukan perjalanan dari Damaskus menuju Madinah untuk memastikan keadaan sebenarnya. Riwayat tersebut kemudian menceritakan bahwa setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan 2 orang asing yang selama ini dikenal sebagai ahli ibadah dan dermawan. Namun, ketika tempat tinggal mereka diperiksa lebih jauh, konon ditemukan sebuah terowongan yang mengarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah inilah yang kemudian menjadi dasar berbagai cerita populer tentang upaya pembongkaran makam Nabi. Disinilah kita harus mulai bersikap hati-hati. Keberadaan kisah ini memang tercantum dalam kitab sejarah yang sangat terkenal. Akan tetapi, sejumlah ulama dan peneliti modern juga mengingatkan bahwa rincian peristiwa tersebut perlu dibaca sebagai riwayat sejarah, bukan sebagai hadis sahih. Artinya, keberadaannya di dalam kitab sejarah tidak otomatis menjadikan seluruh detailnya pasti terjadi persis sebagaimana yang diceritakan. Bahkan ketika kita membandingkan berbagai tulisan modern, muncul beberapa perbedaan mengenai jumlah pelaku, kronologi, hingga cara peristiwa itu berakhir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kisah ini mengalami proses penukilan yang panjang dari satu penulis ke penulis berikutnya. Karena itulah, langkah berikutnya adalah meneliti klaim-klaim lain yang juga sering beredar di tengah masyarakat. Benarkah semuanya memiliki dasar sejarah yang sama kuat? Setelah kisah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki menjadi sangat populer, muncul berbagai narasi lain yang mengklaim bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah beberapa kali menjadi sasaran pembongkaran atau pemindahan. Disinilah informasi mulai bercampur antara catatan sejarah, ringkasan artikel, hingga cerita yang terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu klaim yang paling sering ditemukan adalah bahwa upaya tersebut tidak hanya terjadi sekali. Sebagian penulis menyebut 2 kali, sebagian lainnya 4 kali. Bahkan banyak artikel populer menuliskan angka 5 kali. Ketika ditelusuri lebih jauh, ternyata perbedaan jumlah tersebut berasal dari cara masing-masing penulis menghitung dan menggabungkan riwayat-riwayat sejarah yang berbeda, bukan dari satu sumber primer yang secara tegas menetapkan jumlahnya. Beberapa riwayat sejarah juga mengaitkan percobaan tersebut dengan penguasa dinasti Fatimiyah atau Al-Ubaidiyah. Dalam sebagian kisah, disebutkan adanya rencana memindahkan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mesir. Sedangkan riwayat lain menceritakan adanya usaha menggali menuju makam Nabi. Namun, rincian setiap peristiwa tidak selalu sama antara satu penulis dengan penulis lainnya, sehingga memerlukan kehati-hatian ketika menyampaikannya. Menariknya, setelah berbagai sumber tersebut dibandingkan, kami juga menemukan adanya klasifikasi lain yang cukup dikenal. Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam kitab Tarikh Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif merangkum adanya 5 percobaan terhadap makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, sebagian penulis lain mengelompokkan peristiwa yang sama menjadi 4, bahkan ada yang hanya menyebut beberapa percobaan tanpa menetapkan jumlah pasti. Perbedaan ini menunjukkan bahwa yang diperselisihkan bukan selalu keberadaan riwayatnya, melainkan cara mengelompokkan dan menghitung setiap peristiwa dalam literatur sejarah. Hal inilah yang sering tidak terlihat dalam artikel-artikel populer. Banyak tulisan menyajikan seluruh kisah tersebut seolah memiliki tingkat kepastian yang sama, padahal literatur sejarah sendiri memperlihatkan adanya variasi riwayat, tambahan detail dari penulis berikutnya, bahkan perbedaan dalam penyebutan tokoh maupun kronologi. Karena itu, kita tidak dapat menyatakan seluruh cerita tersebut sebagai fakta sejarah yang sudah disepakati. Dari seluruh riwayat yang berhasil kita telusuri, kisah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki tetap menjadi cerita yang paling banyak dinukil dalam literatur sejarah Madinah. Akan tetapi, keberadaannya sebagai riwayat sejarah tidak otomatis menjadikan seluruh detailnya pasti benar. Sejumlah peneliti modern mengingatkan bahwa sanad dan rincian kisah tersebut masih menjadi bahan kajian, sehingga tidak boleh dipastikan tanpa kehati-hatian. Dengan kata lain, semakin jauh sebuah cerita berpindah dari kitab sejarah menuju artikel populer, video singkat, atau media sosial, semakin besar pula kemungkinan munculnya penambahan unsur dramatis yang sebenarnya tidak ditemukan secara jelas dalam sumber awal. Inilah alasan mengapa setiap kisah perlu dikembalikan kepada rujukan yang paling dekat dengan asalnya sebelum dijadikan sebuah kepastian.
Setelah menelusuri berbagai kitab sejarah dan penelitian yang berhasil kami kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat sejumlah riwayat mengenai upaya terhadap makam Rasulullah SAW. Kisah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki menjadi riwayat yang paling banyak dinukil dalam literatur sejarah Madinah. Sementara, beberapa penulis kemudian merangkum adanya beberapa percobaan lain pada masa yang berbeda. Namun, sebagaimana lazim dalam kajian sejarah, tidak semua penulis menyusun klasifikasi maupun rincian peristiwa dengan cara yang sama. Salah satu contohnya adalah jumlah percobaan yang disebutkan dalam berbagai referensi. Syekh Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam Tarikh Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif merangkum adanya 5 percobaan, sedangkan sebagian rujukan lain mengelompokkannya menjadi 4 atau hanya menyebut beberapa percobaan tanpa menetapkan angka tertentu. Karena itu, yang dapat kita pastikan bukanlah keseragaman jumlahnya, melainkan bahwa pembahasan mengenai peristiwa tersebut memang memiliki variasi riwayat dan memerlukan ketelitian dalam memahami sumber-sumber sejarah yang digunakan. Barangkali inilah pelajaran terbesar dari perjalanan kita hari ini. Tidak semua kisah yang sering diulang otomatis berubah menjadi fakta sejarah. Sebaliknya, semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, seharusnya semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa setiap cerita tentang beliau benar-benar memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelajah waktu, apabila di antara kalian memiliki referensi primer lain, manuskrip klasik, atau penelitian akademik yang belum kami temukan, tuliskan di kolom komentar, beserta nama kitab, penulis, atau halaman yang dapat diperiksa bersama. Insya Allah, kita akan belajar, mengoreksi, dan menyempurnakan pembahasan ini bersama-sama. Karena tujuan nuansa peradaban bukan sekedar bercerita, tetapi terus mendekatkan diri kepada kebenaran sejarah. Jika pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung nuansa peradaban dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang memahami sejarah Islam berdasarkan sumber yang kredibel. Sejarah tidak pernah mati, ia hanya bersembunyi di balik nuansa peradaban.